Yesus menjadi sungguh-sungguh nyata ketika saya ngalami apa gitu ya. Apa coba? Coba kasih contoh kalimat apa buat kamu pribadi. Yesus nyata kalau saya apa gitu ya. Ngalami apa gitu ya. Coba. Kalau William mau Will? Yesus sungguh-sungguh nyata bagi William ketika William ngalami apa coba lanjutin. Hah? Ketika William mengasihi siapa? Mengasihi orang lain. Ketika William mengasihi orang lain, Yesus tuh nyata banget gitu ya. Oke. Kalau Pak Budiarto apa nih Pak Budiarto? Ketika saya dicobai, Yesus nyata ya. Kalau enggak saya jatuh gitu ya. Yesus nolong saya. Wow. Kalau Pak Edi Perangin-angin apa nih? Ketika saya dalam masalah. Waduh, kayaknya penghayatannya dalam banget ini Pak ya. Lagi ada masalah Pak ya. Waduh, kok Pak Hartono apa nih Pak? Waduh, ketika saya bisa melawan hawa nafsu, ya. Macam-macam Bapak Ibu ya. Tapi tadi jarang yang seperti ini. Ketika saya dapat promosi jabatan di kantor saya gitu ya. Ketika saya dapat tender besar, menang tender bisnis saya gitu ya. Ketika anak saya bisa berhasil masuk ITB begitu ya. Kebanyakan yang nggak enak ya. Ketika saya divonis kanker ganas stadium 4. Gak ada apa-apa lagi yang saya bisa banggakan. Saya hanya ketemu Yesus. Ketika uang saya habis investasi bodong. Ini benar Bapak Ibu. Ya, ada orang yang sedang alami ini dan dia benar-benar sudah hampir bunuh diri. Dan ini real story. Dia kami layani orang ini, keluarga ini. Si suami memang benar-benar khilaf sampai jatuh dengan investasi itu dan habis bukannya uang dia, uang mertua, uang minjem temen, kena semua habis. Dan dia pikirnya mati aja, bunuh diri aja. Tapi waktu dia mau bunuh diri dia ingat, aduh Yesus datang sama dia. Kamu egois, bagaimana istrimu, bagaimana anak-anakmu? Wah tersadar. Dia langsung ngaku sama istrinya, minta ampun. Saudara, ketika saya pasti ngalami satu masalah, musibah. Ya, Yesus nyata. Kalau lagi happy-happy jarang sadar ya, Yesus ada ya. Hah? Coba katakan sebenarnya, kalau lagi happy lupa Yesus ya. Kayaknya karena kita hebat, karena kita yang layak dipromosi jabatan. Karena anak saya pinter, layak masuk ITB. Ketika apa? Ya saya memang hebat bisnis makanya menang tender. Kita sombong Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu saya mau kita belajar dari Yesus. Apa yang dilakukan Yesus ya? Bisa bantu ya PowerPoint? Ya, bahwa ketika Yesus datang ke dunia, dia menjungkir balikan cara pikir konsep orang dunia. Jungkir balikan budaya dunia. Ya, apa yang terjadi? Yesus datang bukan dia raja segala raja tapi dia bukan datang dari keluarga kerajaan. Dia datang dari keluarga sederhana, anak tukang kayu, Yusuf dari Nazaret. Makanya di Nazaret Yesus susah buat mujizat. Kenapa? Mereka membuli. Siapa ini? Anaknya si Ucup, tukang kayu, tetangga kita. Gitu. Jadi nobody. Dia lahir di palungan bau, palungan domba. Dan bikin semua raja Herodes marah, Kayafas marah. Dan kerahkan massa untuk cari kesalahan Yesus seumur-umur dia pelayanan. Di mana-mana dicari-cari kesalahannya, dihakimi. Bisa bayangin Bapak Ibu, kalau seumur hidup Bapak Ibu dipelototin orang-orang yang membenci Bapak Ibu. Dan penuh kebencian, penuh kemarahan dan cari bukti untuk menghukum Bapak Ibu. Itulah hidup Yesus. Dan akhirnya hukuman mati disalib. Hukuman paling kejam untuk kerajaan Roma. Karena banyak hukuman mati ya jenis-jenis. Tapi hukuman mati disalib itu hukuman kejam. Pertama emosional dan sosial. Diolok-olok, dihina, diludahin sepanjang jalan.
menuju Kalvari. Kedua, di salib itu matinya sakitnya menyiksa. Karena nggak langsung mati, seharian untuk mati. Menderita, gagal napas, gagal semua, kekurangan darah, habis darah. Dan menderita nyerinya setengah mati sakit. Jadi luar biasa Yesus. Tapi dia datang membuat pernyataan yang luar biasa. Inilah kalimat yang menjungkir balikan. Lukas 9 ayat 23 dan 24. Mari baca 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Yesus merekrut murid-muridnya pakai syarat. Syaratnya seperti ini. Kamu mau ikut Yesus, jadi murid Yesus aku rekrut kamu. Syaratnya nyangkal diri, pikul salib. Artinya apa? Kamu harus nobody. Malah kamu tidak boleh bangga sama dirimu. Pikul salib, nyangkal diri. Gak boleh banggain diri. Loh kalau kita rekrut karyawan apalagi dengan tugas-tugas yang berat. Cari yang capable dong, cari yang hebat dong, cari yang mampu ya pasti ya. Karena jangan main-main, ini tugas berat, saya harus rekrut yang tepat. Bisa bayangin kalau Yesus diadu sama Tom Cruise. Tom Cruise rekrut tim juga buat Mission Impossible. Yesus juga punya Mission Impossible, tapi rekrutnya kok model orang beginian saudara. Apa yang terjadi? Yesus rekrutnya 4 nelayan sederhana dan maaf rada bodoh dari Galilea. Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes. Kalau satu bodoh masih gak apa-apa, 4 langsung saudara. Pemungut cukai si Matius, orang yang dihina. Karena pemungut cukai itu dibenci orang Yahudi karena apa? Dia kerja sama pengkhianat, dia pengkhianat, kerja sama Roma. Ya, pungut pajak dengan meras. Jadi orang-orang yang gak disukai orang dan gak dianggap orang. Tapi itu yang direkrut. Yesus gak perlu CV. Mana CV-mu, interview enggak? Kamu ikut aku, kamu ikut aku. Mungkin murid-murid yang lebih duluan diikut. Jangan dia, salah pilih Yesus. Enggak saudara. Coba lihat sebelahnya, kira-kira lu kepilih enggak? Kalau sama Yesus ya. Buktinya kita murid Yesus semua di sini, betul enggak? Berarti kita semua kepilih bukan? Tapi siapa kita? Kalau Tom Cruise, waduh ahli bom, ahli radar, ahli nyamar, ahli bela diri. Pasti jagoan semua Bapak Ibu. Betul nggak? Kalau Tom Cruise semua kita pasti gak kepilih lah. Tapi kalau Yesus malah kita kepilih. Karena kita gak ada apa-apanya. Gak ada yang bisa dibanggain. Makanya kalau sombong malah gak kepilih saudara. Kalau merasa hebat gak kepilih. Makanya dikatakan kamu nyangkal diri pikul salib. Artinya apa? Jalan kematian, jalan via dolorosa. Bapak Ibu dikatakan pikul salibnya setiap hari. Artinya apa? Setiap bangun pagi Bapak Ibu diperhadapkan 2 jenis jalan. Pak mau kemana? Mau kerja. Jalan mana Pak? Kalau dilihat Google Map kan ada pilih ini, pilih ini. Kalau dalam kehidupan jalan sempit atau jalan lebar. Tanya sebelahnya, kamu pilih jalan yang mana? Setiap bangun pagi mau pergi dalam kehidupanmu ada 2 jenis jalan. Jalan sempit, masa masuk gang Pak? Jalan lebar langsung tol dong. Kita pilih tol, jalan dunia, tapi menuju kebinasaan. Jalan sempit penderitaan, via dolorosa menuju kehidupan. Artinya apa? Menghayati bahwa saya itu tidak boleh sombong. Saya itu nobody, saya butuh Yesus. Tanpa Yesus saya nggak ada apa-apa aja. Coba toel sebelahnya, lu masih ingat gak sih tiap hari kayak begitu? Kita mudah lupa. Siapa kita? Di mata Tuhan nobody. Semakin kamu merasa something di mata Tuhan, Yesus tidak bisa pakai kita. Itulah kerajaan Allah. Barang siapa yang mau nyawa atau mau keberhargaan, mau pencapaian, mau kepemilikan, nggak layak. Malah kamu akan kehilangan nyawa. Wow, bukankah kita semua kejar itu di dunia? Kepemilikan, keberhargaan, pencapaian di mata manusia. Semakin kamu kejar itu, kamu gak layak. Aku gak bisa pakai kamu. Karena yang kamu inginkan cuma dunia, bukan aku kata Yesus. Wow. Oleh sebab itu Bapak Ibu,
Mari kita baca sama-sama 2, 3. Di akhir dari keakuan, saya justru menemukan kehidupan sejati di dalam Yesus Kristus. Yang saya cari yang sejati dari Yesus. Artinya apa? Berarti saya mesti menyadari, saya mesti mengakhiri keakuan saya. Saya mesti mati sama si aku saya. Enggak ada yang saya cari dari keinginan akunya lagi, kedagingan saya. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau kita bahas 3 ilustrasi tentang bejana. Yang pertama, bejana kosong. Tuhan mau kita punya hati bejana kosong. Matius 5 ayat ketiga kita baca. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi kalau kita lihat kalimat ini Bapak Ibu, saya yakin kalau Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, ini anak kagak bisa lulus bahasa Indonesia. Kenapa? Nggak nyambung. Berbahagialah orang yang miskin. Namanya salah bikin kalimat gitu namanya. Yang benar berbahagialah orang yang kaya dong. Kalau orang kaya bahagia Pak. Kalau miskin bahagia mananya. Apa yang bisa dibahagiain? Tapi kita harus lihat baik-baik. Miskin di hadapan Allah. Artinya apa? Kamu di hadapan Allah, kamu tuh gak ada apa-apanya. Gak punya apa-apa, gak ada yang bisa dibanggakan. Itu maksudnya miskin di hadapan Allah. Kalau kamu merasa hebat, kamu gak kosong. Kamu penuh berarti. Kosong, melarat, menderita, nobody. Gak ada apa-apanya. Itu maksudnya. Semakin merasa kosong, maka hanya Yesus yang bisa mengisi kekosonganmu. Amin. Coba Bapak Ibu bisa lihat. Ketika Yesus datang ke dunia, dia selalu mencari hati yang kosong. Pertama kisah mujizat pertama ada di mana? Pernikahan di Kana. Tuan rumah pesta 7 hari. Kalau orang nikah zaman dulu itu Yahudi 7 hari pesta. Hari pertama, kedua, ketiga masih anggur yang terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu diundang di hari pertama, hari kedua, Bapak Ibu undangan premium. Undangan utama, VIP. Itu hari-hari pertama, anggurnya kelas premium. Tapi kalau Bapak Ibu diundangnya hari kelima, keenam, ketujuh, ya tahu dirilah. Kita mah gak ada apa-apanya, sisa-sisa. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi anggurnya anggur sisa. Karena tuan rumah gak bisa punya duit sampai anggur terbaiknya sampai hari ketujuh. Yang murah, yang anggur campur-campur hari-hari terakhir. Tapi ini tuan rumah saking membludaknya tamu, habis anggurnya. Wow, malunya minta ampun. Tapi Yesus hadir untuk mengisi bejana yang kosong dengan mujizat. Amin. Ya. Kalau Bapak Ibu merasa sanggup hebat, Yesus gak bisa kerja apa-apa. Justru Yesus butuh kamu kosong datang kepada Dia. Aku nobody Tuhan. Tolong aku Tuhan. Nah ini dia. Banyak orang memang susah minta tolong saudara. Dan mengakui dia itu kosong. Ya. Banyak pria gengsi. Untuk mengakui dia itu gak ada apa-apanya saudara. Satu hari kita dapat undangan ya. Bukan undangan yang mengundang. Seorang hamba Tuhan seminar di gereja kita dan juga tubuh Kristus tentang nubuat. Yang kita undang pembicara dari Amerika tapi dia tinggal di Jepang. Namanya Ron Sauka. Saya kebetulan dipilih jadi escort nemenin dia. Sepanjang dia di Jakarta saya jadi escort dampingi dia. Ya, dia nubuatin tiap hari orang. Dia ajarin orang bernubuat. Saya nemenin terus. Sampai hari terakhir dia mau pulang saya mikir-mikir kok saya gak dinubuatin ya. Padahal saya nemenin terus loh. Orang lain dinubuatin masa saya dilewatin terus ya. Saya senggol dia. Bro, doain saya dong. Masa saya gak dinubuatin? Orang semua dinubuatin kecuali saya. Saya nemenin Bapak dari hari pertama ya. Oke, saya siap-siap ya. Saya serahkan, wah ini nubuatan terakhir, the best untuk saya ya. Langsung dia doa. Hambaku, dengarkanlah nasihat istrimu. Wah kaget saya. Nubuatan kok kayak begini ya. Karena saya ini orang sombong Bapak Ibu. Gak suka dengar nasihat istri. Coba ibu-ibu senggol suaminya, kayak gitu gak loh? Istri ngasih nasihat saya merasa
udah penuh dengan ide-ide pikiran saya. Makanya saya nggak bisa nerima masukan istri. Itulah kesombongan saya. Saya nggak kosong di hadapan Tuhan dan istri saya. Makanya salah melulu, bikin blunder melulu dalam hidup. Istri itu mestinya balancing, ya betul nggak? Ya, QC buat suami. Amin. Bapak-bapak, amin. 1, 2, 3, yes. Iya, ini saya. Coba kalau pria-pria lihat Google Map tuh salah jalan gitu ya. Istri udah bilang, papi nanya orang pi. Ah enggak, papi tahu kok jalannya nih. Udah salah jalan loh padahal. Masih sombong. Sampai nyasar, sampai gang buntu baru nanya orang. Udah terlalu lama kesasarnya. Betul Pak Budiarto? Amin. Karena dia tokohnya. Betul Jin? Amin. Wih keras banget. Inilah pria-pria yang sombong, songong. Ya kan? Kita ini arogan, gengsian. Karena penuh dengan apa? Maunya kita. Kalau kita kosong, aduh saya butuh minta tolong. Tolong saya nanya orang kan gitu. Saya kosong, nggak ngerti, nanya dong. Nah ini dia kalau kita merasa songong ya gitu. Nggak butuh orang. Bahkan nggak butuh Tuhan. Ini bahaya saudara. Hanya Yesus yang bisa mengisi kekosongan. Nah kita bisa lihat tipu daya dosa ini membuat si aku ini justru memenuhi kekosongan hati dengan yang salah. Itulah 3 tawaran dunia. Tahta, jabatan, gengsi, sombong, harta, mamon, cinta uang, kenikmatan uang, ya kan, asmara, ya nafsu, segala keserakahan dunia. Kita akan lihat tokoh yang pertama Imam Kayafas ya, dari film The Last Supper. Unrest weakens our authority. And we must seize him now before his message becomes unstoppable. Oh Lord, did you give such gifts to this man? Rides on a donkey. There's no wealth, no power, and yet you have endowed him with the ability to gather so many. People flock to him. Hang on his every word. Jesus of Nazareth. There are witnesses who have heard his claims of being Son of God. I ask you now, are you the Messiah? Are you then the Son of God? I am. The Lord of Israel is one. Why do we need any more testimony? We have heard it from his own mouth. Your verdict? He must die. He must die. Take him to Pilate. Hatinya penuh dengan ambisi. Tidak bisa diisi sama Yesus Bapak Ibu. Ahli Taurat itu paling merasa penuh aturan, penuh penghakiman. Dia cuma taunya pasal-pasal Taurat, hukum-hukum untuk mencari kesalahan orang. Hatinya penuh kebencian. Itu orang yang penuh pengetahuan yang untuk dipakai menyalahkan orang. Hati-hati Bapak Ibu. Tapi kita bisa lihat Yesus cari perempuan berdosa, perempuan Samaria. Kosong. Dia datang dengan kekosongan. Dia malu karena apa? Dia gonta-ganti pria karena kosong. Tapi dia carinya sama pria dan gonta-ganti suami, nggak ada yang mengisi kekosongannya. Kecewa lagi. Ada yang satu KDRT, yang ada satu mengkhianati, ada yang satu dia nggak ada puasnya karena masih kosong. Sampai 5 kali ganti pria pun nggak dapat. Sampai pria ke-6 nggak berani kawin, kumpul kebo aja. Kenapa? Takut kecewa lagi. Tapi dia nggak ketemu. Isi hati saya diisi apa kosong ini? Ketemu Yesus di sumur itu. Hatimu akan jadi mata air yang tidak pernah habis. Amin. Kita masih rendahkan hati Bapak Ibu. Kalau mau kejar tahta, harta seperti tadi kita akan lihat sebentar Yudas Iskariot ya. Dan asmara seperti perempuan Samaria nggak akan pernah dapat. Coba kita lihat dulu Yudas Iskariot. Judas, the King of Kings, a title given by fools. His fall is certain, Judas.
and yours will follow if you stay. Save yourself, Judas, before it's too late. I know where you can find him. And what prompts you to come to me now? Money. Hati-hati dengan money. Bayangkan itu Kayafas mau merencanakan tangkap Yesus ya, berniat dia kolaborasi sama si Yudas. Karena dia nggak tahu di mana rumah di mana Yesus hadir. Mau kemana Yesus, tolong informan. Yudas ini kenapa bisa dihubungi? Murid-murid Yesus kebanyakan orang di luar Yerusalem, kecuali Yudas. Yudas Iskariot, itu daerah desa Iskariot, desa Yerusalem. Orang dekat, orang dalam, orang Yerusalem. Kenal pribadi imam. Apalagi Yudas Jen. Dia bisa tanya loh, kamu ini kok tega sih khianati Tuhanmu, padahal kita ini kerjasama buat nangkep ya. Tapi aku penasaran, kok kamu tega sih khianati Tuhanmu? Money. Wow. Hati-hati Bapak Ibu. Kita bisa nggak seperti Yudas? Bukankah Yudas itu murid Yesus juga? Tapi pengkhianat. Bukankah kita juga orang Kristen murid Yesus? Tapi jangan-jangan money. Itu yang menjadi penting. Yang memenuhi hati saya cuma money. Bukan Yesus. Akhirnya apa? Bunuh diri. Ngeri Bapak Ibu. Banyak kita ya uang. Ya, makanya Bapak Ibu orang-orang begini akan hancur. Jadi sekali lagi, ketika di akhir dari keakuan saya harus sadar, saya kosong. Sehingga Tuhanlah yang bisa memenuhi. Kepenuhan sejati hanya dari Tuhan. Yang kedua, bejana yang retak. Retak, luka. Jadi berbahagialah orang yang berduka cita katanya. Karena mereka akan dihibur. Sekali lagi ini paradoks. Kok bahagia yang duka cita kan gak nyambung Bapak Ibu. Kalau kasih kata yang benar itu kan berbahagialah orang yang bersuka cita, itu nyambung. Bahagia sukacita kan. Tapi kok berbahagia duka cita, lo kan lawan. Gak nyambung kalau bikin kalimat yang gak lulus ini saudara. Gak mungkin dong, ini kalimatnya salah. Tapi itulah kebenaran sejati. Orang yang berduka cita ini orang yang menderita. Kalau orang yang menderita, kamu akan menemukan kebahagiaan. Nah menderita yang jenis apa? Menderita ada dua Pak, Ibu. Menderita karena dosa. Kalau kamu berbuat dosa, kamu pasti menderita. Kamu pasti kena akibat konsekuensinya. Ya, misalnya ketika seorang yang terikat rokok, akhirnya kena kanker paru. Ada orang tua jemaat, ya 2 bulan lalu kami doakan. Meninggal bapaknya. Dia cerita sama saya, Pak Budi, papa perokok dari muda. Kami anak-anak sudah ingetin, udah doain, enggak mau berubah papa. Hari ini papa meninggal, parunya hancur Pak. Hancur parunya. Sampai enggak bisa ketolong. Terakhir dia meninggal pakai itu denyut jantung. Tulang rusuknya patah semua, tetap enggak hidup. Memang udah harus meninggal, tapi Pak saya masih ingat. Detik-detik sebelum papa meninggal saya injili papa dia terima Yesus Pak. Wah untung masih ada kesempatan. Tapi ya itu penderitaan karena dosa ya Pak. Kalau engkau salah investasi sampai habis duitmu dan sekeluarga melarat itu penderitaan. Betul. Tapi problemnya banyak orang berdoa supaya perubahannya dari sisi luar. Artinya apa? Udah bangkrut pinjam uang lagi dong. Ya gak bertobat. Kata Tuhan, aku izinkan kamu menderita supaya kamu bertobat, berduka cita atau menyesal, meratap, tiarap sampai titik terendah. Maksudnya itu. Tapi udah salah, masih sombong nih repot. Coba senggol sebelahnya.
Kok udah salah jangan masih sombong dong. Udah dosa masih songong, repot kan? Lu kamu harusnya berduka cita. Ya dong, apa yang bisa dipertahanin lagi? Habis uangmu. Habis rumah tanggamu karena kamu selingkuh. Itu kesalahan besar itu. Ya tapi Tuhan saya masih cinta istri saya. Ada masih bela diri. Kok cinta istri ya gak selingkuh dong Pak. Jangan bela diri, jangan sok bener. Kita harus ngaku lah saya salah. Nah ini ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang hancur. Masih gak berani mengakui itu, yaitu repot. Berduka cita karena dosa, memang ada akibatnya. Tapi juga ada orang berduka cita karena penderitaan yang diizinkan. Ujian datang, bukan karena dosa. Ketika ada seorang sakit, bukan karena dia buat dosa. Ayub misalnya, uang habis, sakit, istri khianati, semua wadah. Gak ada yang dia bisa pertahanin lagi karena ujian. Ya kan, itu penderitaan yang seperti itu. Satu hari ada satu penginjil di zaman Nazi Jerman namanya Corrie ten Boom. Dia di penjara konsentrasi Nazi itu dia tulis satu jurnal buku. Isi bukunya apa? Kesaksian ketemu seorang perempuan di Rusia. Rusia kan perang dingin zaman itu ya, perang dunia ya. Ini perempuan di Rusia ini temannya Corrie ini, dia seorang yang kena multiple sclerosis, artinya badannya ketekuk semua gitu. Cacat, lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa digoyang cuma satu jari, telunjuk kanan. Tapi apa berkatnya? Dia dengan suaminya cerita, Ibu Corrie, istri saya ini diizinkan menderita untuk tujuan mulia. Apa maksudnya? Tentara Rusia selalu tangkap orang Kristen, Mbak. Di mana orang Kristen ditangkap. Kecuali istri saya dan saya. Kenapa? Kita udah tua, nggak dianggap, plus istri saya cacat. Tentara bilang, ngapain orang cacat kita repotin masuk penjara, kita yang bikin repot bentar. Udah gak usah ditangkap. Ibu itu juga gak ada bahayanya. Kenapa? Cacat. Jadi gak ditangkap sama tentara Rusia. Ngerepotin penjara kan. Tapi yang terjadi dengan telunjuk kanannya dia ketik Alkitab terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Rusia. Dia ketik itu buku-buku rohani yang bahasa Inggris diterjemahin ke bahasa Rusia. Dia terbitin itu buat penginjilan. Coba kalau istri saya sehat, udah masuk penjara gak bisa ngapa-ngapain Pak. Justru karena istri saya diizinkan menderita begini, dia bisa diberi kesempatan memberitakan kabar baik Pak. Makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya pengalaman sendiri atau punya saudara, punya sahabat yang kok gak sembuh-sembuh ya sakitnya. Kenapa Tuhan? Keluarga doa puasa, gereja doa puasa, tahunan loh, gak sembuh juga. Saya percaya ada tujuan mulia di situ. Amin. Kalau kita kerjanya marah-marah, kecewa sama Tuhan gak dapat tujuannya Bapak Ibu. Belum tentu juga kadang kesembuhan disembuhkan, kadang penyakit disembuhkan. Seperti Paulus duri dalam daging. Betul, Paulus punya kelemahan tubuh loh. Dia menjerit doa minta durinya ini diambil. Loh Tuhan bilang, enggak aku enggak ambil. Oh tahu Paulus, supaya aku enggak sombong. Berarti dia tangkap maksud Tuhan. Kalau enggak ya ngeluh dong. Kenapa kok ada duri enggak bisa melayani lebih bebas? Oh supaya aku bisa lebih bebas, supaya aku enggak sombong. Kalau aku sombong jatuh pasti dalam dosa kan. Senggol sebelahnya, durinya kecil apa besar? Coba tanya sebelahnya. Jangan-jangan masih ada duri tapi ya macam-macam jenis durinya. Tergantung tujuannya, betul kan? Tapi kalau kita berduka cita dan kita menemukan kemuliaan yang berubah enggak luarnya. Belum tentu sembuh, hatiku yang berubah. Aku tambah cinta Tuhan. Aku tambah mengerti anugerah Tuhan itu tak terbatas buat aku. Amin. Aku lebih ngalami Tuhan lewat kekuranganku ini Tuhan. Nah ini Bapak Ibu yang terkasih. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kita mau belajar di sini adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita yang lemah, enggak berdaya. Bapak Ibu. Orang Farisi susah ada di titik ini Bapak Ibu. Dia enggak pernah merasa lemah, kenapa? Dia superior. Pikiran ahli Taurat itu superior.
Merasa paling benar soalnya. Sok benar gitu. Dia tahu semua kebenaran tapi untuk menghakimi. Makanya dia gak pernah merasa lemah. Susah bertobat orang begini. Tapi jangan-jangan Bapak Ibu, kita jangan-jangan ahli Taurat juga Bapak Ibu. Senggol sebelahnya, kamu mirip ahli Taurat Farisi gak kira-kira? Jauh Pak, saya mah bukan orang pinter kayak ahli Taurat. Coba saya kasih contoh ya, beberapa kalimat ahli Taurat ya. Supaya kira-kira nyambung apa enggak ya. Ya boleh ya Bapak Ibu. Yang pertama, jangan bicara seperti itu ke saya ya. Nah itu ahli Taurat tuh Pak. Kalau ada yang ngomong begitu tuh Pak. Kalau saya nggak bakal mau minta maaf. Nah itu ahli Taurat berikutnya Pak. Apalagi, itu bukan masalah saya, itu masalah kamu. Nah itu ahli Taurat lagi tuh Pak. Dan saya. Saya yang ditonjolin. Saya tersinggung. Saya ini, saya nggak terima, saya begini. Nah ahli Taurat. Karena dia belum berakhir dengan keakuannya. Dia merasa kuat, merasa lebih benar, sok benar, lebih benar. Gak bisa. Ketika kita datang lemah tak berdaya. Dengan banyak penderitaan. Tuhan izinkan kita rendah hati, itu aja. Rendah hati, maka kamu menemukan kekuatan sejati. Di akhir dari keakuanmu kamu sadar. Kamu memang diizinkan berduka cita dan menderita. Kamu akan menemukan kebahagiaan sejati. Amin. Yang terakhir, bejana yang hancur. Bukan cuma kosong, bukan cuma retak. Tapi bahkan Tuhan izinkan hidup kita hancur. Remuk, tidak ada yang bisa dibanggain sama sekali. Mazmur 51 ayat 17 kita baca bersama 2-3. Yang kau kehendaki adalah jiwa yang hancur oleh penyesalan dan pertobatan. Hati yang remuk redam oleh penyesalan ya Allah. Tidak akan kau abaikan. Tuhan hancurkan segala kebanggaan dunia. Makanya Bapak Ibu ketika artis-artis Korea, kalau kita yang suka ikutin ya, yang bunuh diri bukan cuma satu Pak. Banyak, betul ya, lihat berita ya, artis Korea bunuh diri. Kebanggaan popularitas, karena Korea itu sampai booming ya, melampaui Amerika artis Korea. Ya, udah jadi trendsetter dunia, hiburan dunia. Tapi, wah anak saya bilang, papi kalau di Korea netizennya kejamnya minta ampun. Dibully di Instagram, dibully di sosmed. Wah difitnah, dihujat. Bunuh diri satu-satu Bapak. Padahal uang segalanya, popularitas segalanya. Tapi apa? Kosong, hancur, betul? Retak. Tapi apa? Enggak ketemu Yesus itu masalahnya. Habis Pak. Makanya hanya Yesus yang bisa memulihkan hati yang hancur. Amin. Ya, tepok sebelahnya mau hancur halus atau hancur kasar terserah. Yang penting hancur saya. Enggak bisa saya banggain apapun itu. Ini hancur aja udah. Karena hanya Yesus yang bisa utuhkan, pulihkan hidup saya. Amin. Kita lihat orang sombong satu ini, Simon Petrus. I would follow you right this moment. I would lay down my life for you. Will you lay down your life for me? Truly. Truly I say to you tonight before the rooster crows, you yourself will deny me 3 times. Even if I have to die with you, I would never disown you. No, I tell you this Jesus. I do not know this Jesus they talk of. I don't. No. The rooster will never stop crowing for you, Peter. Its song is your shame. Only death can silence it. You failed him as Judas did. Take the rope and join your
Father. It is your only redemption. Peter. Satan has asked to sift all of you as wheat. But I have prayed for you, Peter, that you will not lose your faith. And when you have turned back, strengthen your brothers. Peter, son of John, do you love me? I do. You know everything. You know that I love you. Feed my sheep with what I have given you, not from your strength, but from mine. Merasa pahlawan, murid yang paling senior. Kita bisa banggakan yang begituan saudara selama hidup. Banyak kita bisa punya jasa, CV, prestasi yang kita bisa tulis saudara. Dan kita bisa ulang-ulang kepada banyak orang. Yesus gak butuh itu Bapak Ibu. Kalau kita lamar kerja kita butuh. Tapi kita datang ke Tuhan gak butuh. Tuhan gak butuh begituan. Kalau kamu sombong aku gak bisa pakai Petrus. Makanya Yesus tuh sayang Petrus. Tapi Petrus ini gak tahu bagaimana hatinya sama Yesus. Sampai kamu akan nyangkal aku 3 kali. Kamu akan kosong, ku kosongkan hidupmu. Ku buat engkau duka cita, bahkan ku buat engkau hancur Petrus. Kau akan nyangkal aku 3 kali. Habis sudah. Tidak ada yang bisa dia sombongin lagi sudah. Malu. Malu itu bahaya Bapak Ibu kalau gak datang sama Yesus. Seperti Yudas dia bunuh diri. Itu pun si Petrus diseret untuk bunuh diri. Tapi apa kata-kata? Kita ini firman tidak ada yang sia-sia Pak Ibu kalau dengar firman. Ya, saya masih ingat Andrew Chan waktu ya yang Bali 9 yang dihukum mati dan sudah dihukum mati ya di Nusa Kambangan. Kenapa si Andrew Chan bisa bertobat? Di penjara itu dia masih 19 tahun. Dihukum mati. Dia ingat waktu dia sekolah minggu tentang Yesus. Terus dia doa, Tuhan aku mau bertobat. Aku sudah pasti hukum mati. Nunggu jadwal Nusa Kambangannya. Aku butuh Alkitab. Bapak Ibu tahu? Teman sekolah minggunya gak tahu digerakkan. Kirim Alkitab ke penjara itu. Dia pas doa datang paket Alkitab. Dia doa itu ya. Ketemu Tuhan lagi. Petrus waktu habis dia berkata apa? Jangan kehilangan iman kata Yesus. Firman tuh gak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Terus apa yang kedua? Bangkit kuatkan saudaramu. Kita kalau lagi hancur kadang mengasihani diri Bapak Ibu. Merasa paling malang di dunia. Oke, memang perlu kamu duka cita. Tapi jangan mikirin diri sendiri lagi. Bangkit, gembalakan dombaku. Itu yang membuat Petrus bisa bangkit. Tidak lagi hidup buat diri sendiri. Di akhir dari keakuannya, kekosongannya, Yesus yang penuhi. Yesus yang pulihkan. Yesus yang utuhkan untuk dia jadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu, Paskah ini ambil komitmen bangkit dan melayani jiwa-jiwa. Bangkit enggak sibuk dengan diri sendiri. Bangkit enggak sibuk dengan egoisme. Tapi jadi alat buat Tuhan. Amin. Tuhan harus hancurkan kita yang sombong Bapak Ibu. Karena itu enggak boleh dibanggain sama sekali. Enggak layak sama Tuhan. Yang kita bangga hanya aku ini kosong. Enggak ada apa-apanya. Aku ini tanpa Tuhan ini menderita. Enggak punya apa-apa. Bahkan aku hancur. Kematian adalah puncaknya Bapak Ibu. Dikatakan di Kolose 3:3 mari baca. Sebab kamu sudah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Kita ini mati di mata Tuhan. Manusia lama kita mati. Kalau Bapak Ibu ke rumah duka lihat saudaramu yang mati. Dia sudah bebas dari segalanya Bapak Ibu. Orang mati gak sakit lagi. Orang mati gak stres lagi Pak. Orang mati gak pusing kayak kita. Dia lepas dengan penderitaan semua. Dia ketemu Tuhan juru selamatnya. Dia pulang ke rumah Bapa di surga.
Coba hayati kematian itu tiap hari. Jalan Via Dolorosa. Itu jalan kemenangan kita. Tidak ada yang dibanggakan dari daging ini Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri.